Kasus dugaan pelecehan seksual di dunia medis kembali mencuat. Seorang dokter spesialis kandungan atau OBGYN di Garut, Jawa Barat diduga melakukan pelecehan terhadap pasiennya ketika sedang melakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan ultrasonografi atau USG. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat, terutama ibu hamil yang menjadi khawatir dan resah atas keamanan dan kenyamanan saat menjalani proses pemeriksaan di klinik maupun rumah sakit. Angela Rima merupakan salah satu ibu hamil yang mengutamakan keamanan. Dokter dan rumah sakit pilihan tempat calon ibu dua anak ini melakukan pemeriksaan kehamilan berkala. Selalu menerapkan prosedur bahwa dokter spesialis OBGYN selalu didampingi seorang perawat. Sehingga jika sewaktu-waktu sang suami atau anggota keluarga lain tidak ada yang bisa mendampingi, ada perawat yang sama-sama perempuan di ruang periksa yang menjaga dan memberi rasa nyaman baginya, terutama ketika menjalani proses USG. Untuk di rumah sakit aku itu memang sudah ada perawatnya juga, perawat cewek, walaupun dokterku cowok, jadi ya merasa lebih aman aja sih. Meresahkan juga sebenarnya Mbak, karena kan sekarang tuh dokter memang kita pilih-pilih ya, yang cocok yang mana. Kadang ada yang dokter cewek, ada yang dokter cowok. Nah kebetulan aku dari hamil pertama itu dokternya cowok, dan untuk ngasih kenyamanan untuk aku sendiri saat USG itu dari hamil pertama pastikan suamiku ikut juga gitu. Kalaupun nggak bisa ya kita cari alternatif untuk dokter yang cewek gitu. Kalau misalkan urgent. Dalam proses pemeriksaan ultrasonografi, pada dasarnya dokter akan meminta izin pasien untuk membuka area tubuh yang akan diperiksa secukupnya, bukan seluruhnya. Dokter kemudian akan mengoleskan gel untuk membantu transmisi gelombang suara. Kemudian transducer digerakkan di atas kulit atau dimasukkan tergantung jenis USG yang dipilih. Dalam kaitannya dengan kehamilan, ada 3 USG yang bisa dilakukan, seperti USG abdominal atau perut, USG transvaginal, atau USG 3 atau 4 dimensi. Selama prosedur berlangsung, selalu ada kain penutup untuk menjaga privasi pasien. Pasien berhak dan wajib meminta pendamping sepanjang proses di ruang periksa, baik keluarga maupun perawat, guna menjaga keamanan pasien dan dokter yang bertugas. Pertama tentu kaget gitu, kenapa ada CCTV di ruang periksa kan gitu. Kemudian ya kalau lagi memeriksa USG harusnya tidak pernah terjadi skin to skin antara dokter dengan kulit pasien gitu. Artinya tangan dokter tuh tidak perlu menyentuh kulit sekalipun mestinya gitu. Karena yang menyentuh kulit itu adalah probe. Kemudian kapan terjadi skin to skin itu, dan juga menurut saya sih nggak skin to skin ya, kalau misalnya kita memegang tangan satunya memencet perut pasien pada saat memeriksa USG dalam, misalnya dicurigai adanya infeksi, perlengketan, massa gitu. Jadi ini cukup mengagetkan karena sesungguhnya dari awal masa pendidikan spesialis sampai menjadi dokter itu hal-hal ini menjadi pesan utama dari guru-guru kita gitu, bahwa jangan pernah memeriksa pasien wanita sendirian tanpa ditemani oleh suster. Kemudian jangan pernah ditinggalin saat memeriksa. Kemudian kalaupun diperlukan suster itu untuk mengambil alat, dia akan memanggil temannya yang lain untuk menggantikan di dalam dan dia mencari alat yang dibutuhkan tersebut. Gitu. Jadi itu kira-kira gambaran SOP ya, sama PPK, layanan di klinik pada pemeriksaan pasien obstetri dan ginekologi. Laporan atas tindakan oknum yang melanggar etik kemudian viral dan berimbas pada ketidakpercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan. Kasus pelecehan seksual di Garut menambah daftar panjang pelanggaran etik dan hukum oleh tenaga medis. Pemberian sanksi tegas membuka ruang pengaduan yang aman bagi korban serta memperketat pengawasan di ruang periksa menjadi sejumlah upaya yang mesti ditempuh agar kejadian serupa tidak kembali terulang di lain waktu. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.